Welcome back to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia kisah misteri dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Indonesia telah mempunyai 7 pemimpin sejak merdeka pada tahun 1945 hingga saat ini. Mulai dari Soekarno hingga Joko Widodo yang memimpin hingga saat ini. Masing-masing tentu memiliki kebijaksanaan dan kelebihan di mata rakyat. Selain itu, satu hal yang membuat penasaran dari mereka adalah bagaimana mereka di masa muda dulu. Dan inilah kisah masa muda Soekarno hingga memerdekakan Indonesia. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Ibu dan ayah Soekarno bertemu ketika ayah Soekarno, Raden Sukemi, yang merupakan seorang guru, ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Ibu Soekarno, Ida Ayu Nyoman Rai, merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan dia beragama Hindu. Sedangkan ayah Soekarno, Raden Sukemi, beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Raden Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Soekarno lahir dengan nama Kuesno Sosrodihardjo. Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Orang tua Soekarno memberi nama panggilan Soekarno dengan nama Kusno. Akan tetapi karena dia sering sakit, maka ketika dia berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Bharatayuda, yaitu Karna. Nama Karna dipanggil Karno karena di dalam bahasa Jawa, huruf A disebut O. Sedangkan awalan Su memiliki arti baik, lalu akhirnya namanya pun menjadi Soekarno. Di kemudian hari ketika dia menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti oleh dia sendiri menjadi Suekarno. Karena menurutnya ejaan Soekarno tersebut menggunakan ejaan jajahan Belanda. Dia tetap menggunakan ejaan Soekarno dalam tanda tangannya. Karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak bisa diubah, maka Soekarno terus menggunakan ejaan Soekarno. Selain itu tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Ketika masih kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Hardjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Dia bersekolah pertama kali di Tulung Agung, tetapi tidak lama kemudian dia pindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di Mojokerto. Di Mojokerto, orang tua Soekarno memasukkan Soekarno ke Irsti Inline School, sekolah tempat ayahnya bekerja. Kemudian pada bulan Juni tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke ILS. ILS merupakan singkatan dari bahasa Belanda, yaitu Europees Legery School, sekolah anak Eropa yang ada di Indonesia. Sekolah ini pertama kali didirikan pada tahun 1817 dengan masa sekolah 7 tahun. Lalu pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ILS. Lalu Soekarno berhasil melanjutkan pendidikan ke Hugiri Burger School atau HBS di Surabaya, Jawa Timur.
HBS setara dengan sekolah menengah atas. HBS adalah sekolah yang ada pada masa kolonialisme Belanda dan eksis hingga saat ini. HBS bukan sekolah sembarangan pada masa itu, sebab tidak semua anak bisa memasukinya. Tidak hanya itu, sekolah ini hanya ada di pusat kota besar seperti Surabaya, Batavia, dan Semarang. Soekarno dapat diterima di HBS berkat bantuan teman ayahnya yang bernama Djokro Aminoto. Djokro Aminoto bahkan memberikan tempat tinggal untuk Soekarno di pondok kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu para pemimpin Serikat Islam, organisasi yang dipimpin oleh Djokro Aminoto saat itu. Soekarno kemudian aktif dalam organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi oleh Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian diganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa. Setelah tamat dari HBS pada bulan Juli tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Bandung. Dia mendaftar di Teknis Hochschule Bandung. Yang sekarang namanya menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Beliau mengambil jurusan teknik sipil pada tahun 1921. Di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi, sahabat karib Djokro Aminoto. Setelah kuliah selama 2 bulan, Soekarno sempat meninggalkan kuliah. Lalu 1 tahun kemudian mendaftar kembali, yaitu pada tahun 1922. Sampai akhirnya beliau tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei tahun 1926. Lalu pada tanggal 3 Juli 1926, Soekarno diwisudakan bersama 18 insinyur lainnya. Profesor Jacob Clay selaku ketua fakultas saat itu mengatakan, terutama penting peristiwa itu bagi kita karena ada di antaranya 3 orang insinyur orang Jawa. Mereka adalah Soekarno, Anwari, dan Sutejo. Sebagai alumni dari Teknisi Hochschule Bandung yang sekarang adalah ITB dan mengambil jurusan teknik sipil, pada tahun 1926 Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama Anwari. Mereka banyak mengerjakan rancangan bangunan-bangunan. Selanjutnya bersama Roseno juga merancang dan membangun rumah-rumah dan bangunan lainnya. Saat sedang berada di Bengkulu, dia juga sempat merancang beberapa rumah dan merenovasi total masjid yang ada di pertengahan kota. Soekarno pertama kali menjadi terkenal ketika dia menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya pada tahun 1915. Bagi Soekarno, sifat organisasi tersebut yang Jawa sentris dan hanya memikirkan kebudayaan saja merupakan tantangan tersendiri bagi Soekarno. Dalam rapat pleno tahunan yang diadakan Jong Java cabang Surabaya, Soekarno menggemparkan sidang dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa. Soekarno menggemparkan sidang dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa. Sebulan kemudian dia mencetuskan perdebatan sengit dengan menganjurkan surat kabar Jong Java diterbitkan dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Belanda. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan organisasi yang bernama Algemeen Studi Club atau ASC.
Lalu pada tahun 1972, organisasi ini menjadi sebuah partai, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkan dia ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember pada tahun 1929 di Yogyakarta. Belanda juga menangkap dan menahan ratusan aktivis PNI lainnya. Keesokan harinya, Soekarno dipindahkan ke Bandung untuk dijebloskan ke penjara, dan di Pengadilan Landrat Bandung pada tanggal 18 Desember 1930, dia membacakan pledoinya yang fenomenal. Indonesia menggugat, hingga dia dan aktivis PNI lainnya dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember tahun 1931. 1 tahun setelah dibebaskan, pada bulan Juli tahun 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo, yang merupakan pecahan dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pendiri Partai Partindo adalah Sartono. Sartono juga menjabat sebagai ketua PNI lama, menggantikan Soekarno ketika Soekarno ditangkap Belanda. Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo. Karena sangat aktif di partai, Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus tahun 1933 dan diasingkan ke Flores. Di saat itulah Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara, seperti yang tersirat dalam surat yang dia kirimkan kepada seorang guru Persatuan Islam yang bernama Ahmad Hasan. Kemudian dari tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Dia baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Seperti yang kita ketahui, setelah dijajah Belanda, Indonesia mulai dijajah Jepang pada tahun 1942. Selama masa penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942 hingga tahun 1945, pemerintahan Jepang tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Lalu pada akhirnya, pemerintahan Jepang mulai memperhatikan tokoh-tokoh Indonesia, sekaligus memanfaatkannya. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Pemerintahan Jepang memanfaatkan mereka dalam setiap organisasi dan setiap lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Di dalam organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA, dan PPKI. Dan lalu pada akhirnya tokoh-tokoh nasional mulai bekerja sama dengan penduduk pemerintahan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Syahrir dan Amir Syarifuddin, karena mereka menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang yang bernama Hideki Tojo mengundang 3 orang tokoh dari Indonesia, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo. Mereka bertiga diundang ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan Kaisar memberikan bintang kekaisaran atau disebut Ratna Suci kepada 3 tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan bintang tersebut membuat penduduk pemerintahan Jepang terkejut, karena hal itu berarti ketiga orang tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Lalu pada bulan Agustus tahun 1945, Soekarno diundang oleh Hisaichi Terauchi, pemimpin Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat, Vietnam, dan kemudian dia menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri. Keterlibatan Soekarno dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang. Salah satunya dalam kasus Romusa.
Setelah menemui Rasekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA untuk menyingkir ke asrama PETA di Rengas Dengklok. Tentara PETA berperan besar dalam peperangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh nasional yang tergabung dalam PETA adalah mantan Presiden Soeharto. Tokoh-tokoh pemuda PETA yang membujuk Soekarno adalah Sukarni, Wikana, Singgih, dan Khairul Saleh. Para pemuda tersebut menuntut Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum datang. Namun Soekarno menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain adalah Soekarno menunggu momen tepat untuk memerdekakan Indonesia yang pada akhirnya jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno mulai aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk juga merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Lalu pada tanggal 19 September tahun 1945 terjadi peristiwa lapangan Ikada, tempat di mana 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Soekarno dengan wibawanya dapat menyelesaikan peristiwa itu tanpa adanya pertumpahan darah. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertuliskan subscribe di bawah. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.